Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran kitab Mustalah Dasar dengan membaca kitab Tuhfatul Muqtadi Syarh Manzumatil Baikuni karya Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Razi hafizahullah taala. Kita lanjutkan lagi, sudah di ujung-ujung alhamdulillah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Raziqi rahimahu hafizahullahu ta'ala. Al-mawdu'. Thumma intaqala an-nadhimu ila ardhi aqsamil hadithi wa huwa al-hadithul mawdu'. وأدخل في أقسام الحديث وليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفته لينفع عن المقبول ومن خف ضعفه وختم به الأقسام فقال. Baik. Kata beliau al-mawdu' terakhir karena cuma 32 pembagian. Ini terakhir penutup dari pembagian ilmu hadis yang belum sebutkan di sini. Yaitu penulis berpindah ke yang paling rendah dari pembagian hadis, yaitu hadis palsu. Maudhu' hadis palsu. Belum masukkan dalam pembagian hadis padahal dia bukan hadis Rasulullah asalnya. Memang bukan hadis Rasulullah, itu palsu. Karena untuk mengetahui jalan untuk sampai kepada hukum itu, kapan kita bilang ini hadis palsu? Liumfa anil makbul, supaya dia dinafikan dari hadis yang diterima dan dari orang yang ringan lemahnya. Kan kalau orang ringan lemahnya bisa diterima kalau ada pendukung. Kalau maudhu' tidak diterima sama sekali. Wa khatama bil aqsam, beliau tutup pembagian ilmu hadis dengan ini. Faqala, maka beliau berkata, qala wal kadhibul mukhtalaqu al masnu' 'ala an-nabiyyi fadzalikal mawdu'. Kedustaan yang diada-adakan, yang dibuat-buat atas nama Nabi, itulah dibilang palsu. Itulah dibilang palsu. Riwayat pendusta, riwayat rawi mungkar, itu semua hadis palsu. Qauluhu wal kadhibu al-wawu 'atifatun ka'annahu qala wal qismu tsani wa salasuna min aqsamil hadithi al-madhkurati fi hadhihi al-manzumati huwa al-hadithul mawdu'. Wa fil lughati yutlaqu 'ala ma'anin minha al-ikhtilafu fa yuqalu wad'a asy-syai'a ay istalaqahu wal ilsadu wal ilsafu fayuqalu wad'a ala fulanin ay alsaqahu bihi wa huwa al-muradu fayakunu al-mawdu'u huna huwa al-mukhtalaqu al-mulsaqu. Baik. Kata beliau, qauluhu al-kadhib wa huruf ataf, seakan-akan beliau berkata jenis ke-32 dari pembagian hadis yang disebutkan dalam manzumah ini, dia adalah hadis palsu. Secara bahasa banyak maknanya itu maudhu' ya. Bisa bermakna al-ikhtilaq, ya. Seperti contoh wad'u asy-syai' ay ikhtalaqah. Ya. Dia membuatnya. Jadi hadis palsu hadis yang dibuat-buat. Iya. Bisa juga bermakna al-ilsaq, yang ditempelkan, diikutkan kepada hadis Nabi padahal bukan bagian dari hadis Nabi. Seperti wad'aful ala fulan, diwadokkan atas si fulan, maksudnya al-saqal bih, dia tempelkan, ikutkan dengannya. Dan ini yang diinginkan di sini, dia ikutkan pada hadis Nabi padahal bukan dari hadis Nabi. Maka jadilah maudhu' di sini bermakna al-mukhtalaq al-mulsaq, yang diada-adakan, yang diikut-ikutkan. Wastilahan qala al-kadhibu ay ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-mukhtalaqu ay
المخترع المبتدع الذي لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه المصنوع من واضعه. وجيء بهذه الألفاظ الثلاثة تبعا للعراقي في ألفيته، وفيها التأكيد في التنفير منه على النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك الذي بيناه هو الموضوع. وهكذا لو جاء مكذوبا على غيره لا خرج من هذا لا يخرج من هذا الاسم إلا أنه يقيد فيقال موضوع على فلان. Baik. Secara istilah qala al-kadhib yaitu atas Rasulullah, al-mukhtalaq yaitu mukhtara yang dibuat-buat, al-mubtada sama dibuat-buat juga, yang diada-adakan. Alladzi la yunsab ilan nabi biwajhin, yang tidak disandarkan kepada Nabi dengan sisi al-masnu' min wadi'ihi, dibuat-buat dari orang yang meletakkannya. Dan didatangkan lafaz ini, ya, didatangkan 3 lafaz ini tadi, lafaz mukhtalaq, kadhib, mukhtalaq, masnu', 3 lafaz ya, untuk hadis palsu. Didatangkan 3 lafaz itu mengikuti al-Iraqi dalam alfiyahnya, Alfiyatul Iraqi dalam mustalah hadis. Dan di dalamnya terdapat ta'kid dalam tamfir minhu, supaya orang lari darinya. Kan sinonim sebenarnya ini. Sinonim ya, kadhib, mukhtara, masnu, itu sinonim. Semuanya adalah yang dibuat-buat. Yang dibuat-buat. Cuma didatangkan supaya orang makin lari darinya. Terus alan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzalika alladzi bayyanahu, itu yang kami jelaskan tadi, inilah yang dibuat-buat, itulah yang palsu. Ya wa hakadha law jaa makduban ala ghairi. Jadi yang dibuat palsu atas Nabi. Demikian pula kalau dusta atas selain Nabi, namanya juga maudhu, palsu. Maksudnya, cuman istilah maudhu ini sudah digunakan untuk hadis Nabi. Hadis palsu dari Nabi dibilang apa? Maudhu. Ucapan selain Nabi yang dipalsukan juga namanya juga apa? Maudhu. Sama. Iya. La yakhruju an hadzal ism, tidak akan keluar dari nama ini. Hanya saja diikat dengan ucapan maudhu ala fulan. Palsu atas si fulan. Nah, ada orang menukil dari si fulan tapi itu tidak nyata, palsu. Kita bilang palsu atas fulan itu. Itu adalah dusta atas nama fulan. Summa wa hasilun nadmi anna al-mawdu'a huwa al-kadhibu al-mukhtalaq al-masnu'u 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahriruhu an yuqala huwa ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam khata'an aw 'amdan aw jahlan aw kaidan wa laysa anhu minhu syai'un al-battah. Wa qad khassahu ba'dul muhaddithin bima ta'ammada fihi al-wadi'u al-wad'a duna al-khata'i fayutlaquna 'alayhi munkaran aw batilan. Was-sahihu annahu yakunu mawdu'an walau lam yaqsud al-wadi'u al-wad'a. Fa innahu idza qama 'inda an-nakidi min al-adillati ma ghalaba 'ala dhannihi ma'ahu butlanu nisbatil khabari ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqad yaqul batilun aw mawdu'un wa kilal lafdhaini yaqtadi anna al-khabara makdzubun 'amdan aw khata'an. Baik. Kata beliau, kesimpulan nadam, palsu itu adalah dusta yang diadakan, dibuat atas nama Nabi. Itu dibilang palsu. Itu dibilang, kalau dibilang hadis palsu. Pokoknya yang didusta atas nama Nabi, diadakan atas nama Nabi, dibuat-buat atas nama Nabi, itu dibilang palsu. Penjelasannya dikatakan, dia adalah apa yang disandarkan kepada Nabi, apakah karena kesalahan, atau karena sengaja, atau karena kebodohan, atau karena tipu daya, dan bukan dari Nabi sedikit pun hal itu. Pokoknya apapun niatnya, kalau itu dibuat atas nama Nabi, walaupun salah, palsu. Tetap kita namakan itu palsu. Iya, telah dikhususkan oleh sebagian ahli hadis. Apa yang sengaja padanya al-wadil wadah, yang meletakkannya sengaja meletakkan itu. Itu kadang sebagian ahli hadis mengatakan itulah palsu. Yang pembuatnya sengaja membuatnya. Iya, dunal khata', bukan karena salah. Fayutlikuna alaihi munkaron au batilan.
maka mereka menggunakan atasnya kata mungkar atau kata batil. Kata mungkar atau batil. Dan yang benarnya annahu yakunu maudu'an, yang benarnya tetap dinamakan palsu walaupun itu salah. Ya, sebagian ahli hadis mengatakan kalau salah dibilang mungkar. Kalau salah dibilang apa? Mungkar. Yang benarnya walaupun itu salah tetap dinamakan palsu. Walau lam yaksud al-wadi'u wal-wat'a. Walaupun yang meletakkannya tidak maksudkan untuk memalsukannya. Iya. Fa innahu idza qama indan nakidi. Sesungguhnya kalau sudah tegak di sisi pengkritik minal adillah, dari dalil-dalil, maghalaba ala dhannihi ma'ahu, apa yang kuat di atas sangkaannya bersamanya butlan, batilnya, nisbatul khabar ilan nabi, penyandaran berita itu kepada nabi, faqad yakunu batilan, faqad yakulu batilan, kadang dia katakan batil, au maudhu atau palsu, sama. Kilal lafdhain, kedua lafaz ini mengharuskan khabar itu dusta secara sengaja ataupun karena salah. Terus إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمدا غير أن هذا المتبادر لم يلتفت إليه جامع كتب الموضوعات بل يريدون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه وإن كان ظاهر عدم التعمد وقد تتوفر الأدلة على البطلان مع أن الراوي الذي يصرح الناقل بإعلال الخبر به لم يتهم بتعمد الكذب بل قد يكون صدوقا فاضلا ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أدخل عليه الحديث. Baik. Kada beliau hanya saja yang mutabadir langsung muncul di pikiran kita, langsung mutabadir ya, langsung muncul ketika disebutkan maudhu, apa yang langsung muncul di otak? Gitu maksudnya. Illa kecuali hanya saja yang langsung muncul minastani al-kadhib amdan. Ketika kita bilang maudhu, biasanya langsung muncul adalah apa? Dia dusta secara sengaja. Gara anna hadal mutabadir lam yaltafit ilahi jami'u kutubil maudu'at. Hanya saja apa yang langsung muncul di ingatan ini tidak ditengok ya oleh orang-orang yang mengumpulkan hadis-hadis apa maudhu palsu. Bahkan yuriduna fiha ma yarawna qiyamat dalil ala butlani. Bahkan mereka memasukkan pada buku-buku maudhu'at, buku-buku hadis palsu, apa yang mereka lihat ada dalil akan batilnya. Walaupun yang dohirnya ada muta'amud. Walaupun kadang dohirnya dia tidak sengaja. Jadi kan gini, pada dasarnya kalau dibilang hadis palsu itu yang sengaja. Itu yang sengaja. Kalau tidak sengaja namanya hadis mungkar. Dipahamkan? Seharusnya itu yang asalnya. Ketika dia bilang sengaja buat hadis palsu, itu namanya maudhu. Itu namanya maudhu. Hanya saja ulama hadis yang mengumpulkan hadis palsu, mereka tidak mengkhususkan yang sengaja. Anda paham sekarang pembahasannya? Para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis palsu, bukan hanya yang disengaja dibuat salah, tapi juga memasukkan dalam kitab hadis-hadis palsu yang mereka juga salah, bukan karena sengaja. Paham kan? Bukan karena sengaja. Jadi tidak menengok pada yang mutabadir. Padahal yang mutabadir iladihin, yang langsung ada di otak kita kalau dibilang ini maudhu berarti sengaja dusta. Paham Erwan? Itu sekarang. Orang-orang mengumpulkan hadis-hadis palsu dalam bukunya bukan hanya sengaja dusta. Padahal yang mutabadir iladihin apa? Ketika dibilang maudhu apa? Berarti yang sengaja. Karena kalau tidak sengaja namanya mungkar. Mungkarul hadits. Kan khota'ul thiqah, kesalahan rawi yang thiqah, itu dikatakan mungkar. Tapi para ulama mengumpulkan hadis palsu, dia masukkan juga di pembahasan buku hadis palsu, yang tadi itu khoto', kesalahan yang tidak sengaja. Itu maksudnya, paham tak? Jadi orang mengumpulkan kitab dalam maudhu'at, hadis-hadis palsu, mereka membawakan juga padanya apa yang telah tegak dalil kalau itu batil.
walaupun dohirnya tidak sengaja. Wa in kana dhahiru adamu ta'ammud, walaupun dohirnya tidak sengaja. Wa qad tatawaffarul adil 'alal butlan, cuman telah terpenuhi dalil akan batilnya. Ma'ana rawi alladhi yusarrihun naqidu, pada rawi yang jelas diucapkan oleh pengkritik akan cacatnya khobar itu dengannya lam yuttaham bita'ammudil kadhib, tidak dituduh dengan sengaja dusta. Kalau sengaja dusta itu jelas ya. Bahkan dia kadang dia apa? Qad yakunu sadukon fadilan, kadang dia rawi yang soduk punya keutamaan tapi salah dalam menukil, tetap dia masukkan di palsu. Tapi walakin yaron nakidu, akan tapi si pengkritik melihat, memandang annahu golat, itu kan salah. Itu kan salah. Au ada qala alaihil hadid, atau dia masukkan padanya hadid, campur. Terus والتعمد للوضع يصدر من الكاذبين مثل محمد بن سعيد المسلوب ومحمد بن أحمد بن عيسى الوراق، صدر منهم الكذب لرقة الدين ومقاصد سيئة، ومنهم من تعمد الكذب جهلا مثل نوح ابن أبي مريم. Sengaja memasukkan hadis itu biasanya muncul dari para pendusta. Seperti yang terkenal ini, Muhammad bin Sa'id al-Maslub, Muhammad bin Ahmad ibn Isa al-Warraq. Muncul dari mereka kedustaan karena riqatiddin. Ini sebab tipis agamanya. Orang-orang ini kurang agamanya, akhirnya mereka berani berucap, ini hadis. Ini kalau sekarang lebih banyak tuh, yang sorbannya tebal-tebal. Dah, orang masih baru di jalan, turut ceramah. Akhirnya tidak peduli hadis palsu dia buah, yang penting dibilang hadis. Paham kan? Jadi sebab hadis palsu itu muncul, riqatuddin. Agamanya tipis, kurang ketakwaan, kurang rasa takut, terlalu berani. Paham kan? Iya. Ya nggak usah Aldi, bangkit dulu bayan gitu. Padahal dari got ini. Enggak? Pernah. Saya kira pernah. Ini sebabnya. Sebab kedua, kadang juga bukan karena agamanya kurang, tapi maqasid sayyi'ah, maksud yang buruk. Iya, kadang dia mempertahankan pendapatnya, pokoknya harus didengar. Akhirnya dia tujuan tidak bagus, langsung dia buat hadis palsu. Wa minhum man ta'ammadal kadhib jahlan. Di antara juga mereka ada yang sengaja dusta tapi karena kebodohannya. Seperti contohnya Nuh ibn Abi Maryam. Ini orang bodoh buat hadis palsu. Terus Summa wa minhum man waqa'a fil kadhibi ghaflatan wa adama fitnatin wa idrakin mithlu Abbad ibn Katsir as-Saqafi. Qala As-Suyuti rahimahullah, wa aktsaru ma yaqa'u al-wad'u lil-mughaffilin wal mukhallatin wa li sayyi'il hifdhi bi'azwi kalami ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi imma kalamu tabi'i aw hakim aw atharun israili. Sampai situ. Di antara mereka ada yang jatuh dalam kedustaan karena kelalaiannya. Lalai. Iya. Atau karena tidak fitnah. Apa tidak fitnah? Sebenarnya tidak fitnah itu lalai juga. Tidak cerdas. Iya, dia orang bodoh. Lalai. Iya. Au idrak, tidak adanya ilmu. Seperti Abbad ibn Katsir as-Saqafi. Berkata Imam Suyuti, aksar ma yaqul wada', kebanyakan terjadi hadis palsu itu dari al-mughaffilin, orang-orang yang lalai, al-mukhlitin, campur hafalannya, lesayil hafaz, orang yang jelek hafalannya, bi azmi kalami ghairin nabi, dengan menyandarkan ucapan selain nabi ilai, kepada nabi. Jadi itu sebenarnya bukan ucapan nabi, tapi dia sandarkan kepada nabi. Pokoknya bahasa Arab dia katakan qala nabi, padahal ucapannya selain nabi. Apakah itu ucapan tabi'in?
Atau ada ucapan dari hakim, iya, atau ada ucapan cerita Israiliyat, tapi dia katakan ini nabi, padahal itu hanya cerita Israiliyat. Tahu Israiliyat? Cerita-cerita orang sebelum Islam. Cerita-cerita orang sebelum Islam. Ini sebab. Nah, sampai situ dulu. Setelahnya adalah kita lihat contoh dari hadis palsu. Alhamdulillah. Kita selesaikan pekan ini insya Allah. Iya, sampai bait syair penutup. Karena ini kan sampai halaman 163. Sampai bait syair penutup. Fadlan. Keadaan seorang perawi, dia korupsi, dia punya teman, tapi 1-2 hadis dia pernah meriwayatkan hadis yang mungkar, maka apa kita katakan si perawi tersebut dia termasuk mubtadi? Enggak. Lihat dari aktsar ahwal, kebanyakan keadaan. Soduk, tetap soduk, cuman hadis itu ada, makanya soduk intubi wa illa falayin, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Itu soduk itu. Kalau ada pendukung, diterima. Kalau tidak, doif. Nah. Sudah? Baik. Cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta.